Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan tentang para murid Syekh Muhammad Alaqoddin Asy-Syathari. Di antara kedua murid Syekh Alaqoddin yang bisa diceritakan adalah Syekh Zahur Hamid dan Syekh Ali Qawwam. Yang pertama kita akan mengisahkan tentang Syekh Zuhur Hamid atau Syekh Abdur Hamid Zuhur. Maulana Dhohir, ayah dari Syekh Zahur Hamid ini adalah seorang pedagang dari Ghaznin yang sering berkunjung ke India untuk berdagang. Pada tahun 1431 Masehi, setelah melahirkan seorang anak lelaki, istrinya meninggal dunia tidak berapa lama kemudian. Maulana Zahir memelihara sang anak dengan penuh kasih sayang. Dia mengambil seorang pengasuh untuk merawat dan menjaga anaknya dan membawa sang bayi tersebut kemanapun dia pergi dalam perdagangannya. Sang anak tersebut diberi nama Zahur Hamid. Suatu saat ketika datang ke India, Maulana Zahir mendapatkan serangan segerombolan perampok. Sang Zahir melawan dengan gagah berani, namun akhirnya terbunuh. Pada pagi harinya, seorang tetua kampung yang datang untuk memeriksa keadaan sedemikian kaget dan harunya menemukan seorang bayi yang terbaring di samping satu jenazah. Dia mengambil sang bayi tersebut dan memeluknya. Pada saat itu, sang pengasuh bayi yang lari bersembunyi di gua di dekat kejadian segera keluar dan menceritakan apa yang terjadi. Sang tetua kemudian mengambil sang bayi untuk diasuh beserta sang perawat bayi untuk tetap merawat si bayi. Ketika Zahur Hamid mulai besar, sang tetua menyediakan guru untuk belajar beberapa pengetahuan dasar untuknya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Syekh Hamid pergi ke Gwalior sebagai guru pengajar. Pada akhirnya, dia mulai masuk ke dalam dunia tasawuf dan mulai tergugah untuk mencari pembimbing rohani. Saat mendengar nama Syekh Muhammad Alaqoddin, segera dia mendatanginya dan langsung begitu tertarik untuk ikut menjadi muridnya. Ketika Syekh Muhammad Ala wafat, dia masih terus tinggal beberapa lama untuk membimbing putra gurunya, Syekh Hadiyatullah, dan menyelesaikan bimbingan spiritual terhadapnya untuk mempersiapkan sebagai penerus ayahnya. Pada usia 40 tahun, dia berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Selama itu, dia bertemu beberapa sufi, dua diantaranya adalah Syekh Ali Shirazi, Ali Asani, dan Syekh Muhammad Ghiyas Khisti. Yang pertama adalah murid dari Syekh Aziz ad-Din Abdullah yang berasal dari Mesir, yang memberikan silsilah dan izin membayat dari tarekat Uwaisiyah. Sementara Syekh Muhammad Ghiyas Khisti adalah khalifah atau penerus dari Khawajah Mu'in al-Islam yang juga memberikan ijazah kemursidan dari tarekat Khistiyah kepadanya. Setelah ibadah haji, dia pergi ke Madinah dan tinggal selama 40 tahun, menghabiskan waktunya untuk beribadah, riyadhah, dan membersihkan makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat dirinya berusia 80 tahun, merasa tua dan lemah tubuhnya, beliau berniat kembali ke Gwalior, India, dengan berbekal wadah air, sajadah, dan sedikit bekal. Ketika sampai di Gwalior, Khotiruddin, seorang pecinta mistik, mengirimkan 8 anaknya untuk menyambut dan belajar kepadanya. Syekh Haji Hamid memperlukan mereka dengan baik dan mendidik mereka dengan ajaran sufi dan riyadhah. Di antara ke-8 anak tersebut, Syekh Hamid memilih Syekh Muhammad dengan latihan sufistik yang bersifat khusus dan menggelarinya Ghaus. Pada akhir hayatnya, Syekh Hamid mengunjungi Bihar untuk menyambung silaturahmi dengan kawan lamanya dan menghembuskan nafas terakhirnya pada 22 Dzulhijjah 930 Hijriah atau tepatnya 1523 Masehi di Saran.
25 mil dari Capra.